Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Bosudo Channel. Kita kembali ngobrolin olahraga bola voli, terutama Proliga 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung. Proliga 2026 akan segera dimulai pada tanggal 8 Januari sampai 26 April 2026. Tapi sektor putra itu hanya diisi oleh 5 klub saja. Apakah hal ini akan membuat antusiasme volley-mania Indonesia menjadi surut atau berkurang? Apalagi 3 bintang besar atau bintang utama di Proliga yang juga mengisi berbagai event internasional menjadi timnas unggulan Indonesia dipastikan absen karena berkarir di luar negeri. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita di vlog kali ini. Nah, Proliga 2026 akan menghadirkan 12 klub terdiri dari 5 tim putra dan 7 tim putri yang akan bersaing di berbagai kota di Indonesia mulai tanggal 8 Januari sampai 26 April 2026. Tim putra itu ada Jakarta Bayangkara Presisi yang merupakan juara bertahan, Jakarta Garuda Jaya, Jakarta Lavani, Medan Falcons, Tirta Bagasasi, dan Surabaya Samator. Tim putri ada 7 klub, kompetisinya ini dipandang lebih ketat dan mendapatkan perhatian besar dari fans serta media. Dan total ada 98 pertandingan yang direncanakan dengan format final. Nanti ada best of 3 untuk juara dan perebutan tempat yang ketiga. Dan yang pasti mengapa banyak orang yang meragukan Proliga akan semakin turun pamornya terutama di sektor putra. Ini adalah satu isu terbesar yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa Rifan Nurmulki kini bermain di Diamond Food Visi Liga Bola Voli Thailand dan akan absen di Proliga 2026. Kemudian Doni Haryono sudah sembuh cedera bahunya, akan kembali memperkuat Nakon Ratchasima Visi di Liga Thailand dan tidak bisa membela klub di Proliga. Demikian halnya dengan Farhan Halim bermain di SV League Jepang bersama Nagano Tridents sehingga juga dipastikan absen. Nah, ketiganya merupakan pemain yang sangat dikenal volley-mania Indonesia. Masing-masing punya fanbase dan daya tarik tersendiri. Kehadiran mereka biasanya meningkatkan minat langsung, stadion penuh, masyarakat berbondong-bondong pengen nonton mereka, dan juga rating penonton di TV atau streaming akan meningkat ya, karena 3 nama ini menjadi magnet di event-event Proliga di tahun-tahun sebelumnya. Tanpa mereka tentu pertanyaan besar akan muncul, apakah fans akan tetap antusias untuk datang menonton Proliga 2026. Inilah yang akan menjadi tantangan karena Proliga nanti baru akan dimulai di bulan Januari ya. Tapi bagaimanapun juga Proliga tetap berjalan. Ramai atau tidak, antusias atau tidak, show tetap berjalan, show must go on itu katanya ya. Dan transfer pemain-pemain asing pun sudah mulai diumumkan. Ada beberapa pemain yang telah diumumkan seperti Jakarta Lavani, mereka tetap memakai jasa Tyler Sanders, outside hitter asal Amerika Serikat, pemain top yang kembali di tahun kedua bermain di Proliga. Tahun kemarin dia bermain full dan berhasil membawa Jakarta Lavani sebagai runner up. Sedangkan ada satu lagi nama pemain Amerika Serikat sebagai opposite yang akan bergabung, namanya adalah Nato Dickinson. Nah, mengapa mereka berdua ini dijadikan sebagai pemain asing bagi Lavani? Karena Lavani baru saja merekrut pelatih baru mereka yang juga dari Amerika Serikat, namanya David Lee, yang menggantikan Nicholas Vive. Jadi bisa dibilang mereka ini satu paket ya, satu harga gitu. Biar dapat harganya lebih murah, karena kalau pelatihnya David Lee pasti akan lebih mudah ya untuk berkomunikasi dengan dua pemain asing ini. Akankah target Lavani untuk bisa meraih juara setelah 2 tahun di PHP akan terlaksana di Proliga 2026? Udah datangin pelatih dari Amerika Serikat, si David Lee. Dia ini adalah
adalah middle blocker legendarisnya Amerika Serikat ya. Dia pernah membawa Amerika Serikat bersama teman-temannya juara mendapatkan emas di Olimpiade Beijing 2008. Berarti bisa dibilang nama David Lee ini memang sudah termasyur di mana-mana. Nah, sebagai pelatih kita tidak tahu seperti apa racikannya. Tapi karena mereka sudah membawa dua ya, dia sudah membawa dua pemain utama yang bisa membawa Lavani semakin bersinar, pasti mereka punya target tertentu. Sedangkan Bayangkara Presisi, Jakarta Bayangkara Presisi kayaknya udah minim banget ya. Mereka pede dengan kemampuan pemain-pemain mereka. Sejauh ini cuma ada satu aja pemain yang mereka datangkan, yaitu Aimal Khan. Aimal Khan ini adalah salah satu pemain yang terkenal dari Pakistan untuk posisi opposite. Bang Bosu kurang begitu kenal ya Aimal Khan ini siapa. Tapi yang pasti mereka membawa Aimal Khan. Apakah bayarannya lumayan murah? Nggak tahu juga ya. Kemudian dari Surabaya Samator tetap setia dengan setternya. Nggak tahu nih ada apa nih. Kayaknya mereka nggak mau berganti cari opposite kayak atau cari outside hitter. Ternyata Surabaya Samator tetap setia dengan Livan Taboada dari Kuba untuk mengisi posisi setter. Nah, sektor putra terbilang minim banget pemain asing besar dibanding ekspektasi. Ekspektasinya juga besar, namun pemain asingnya tidak terlalu banyak gitu, dan itu pun baru diumumkan ya di minggu-minggu di bulan Desember ini gitu kan, jika dibandingkan dengan sektor putri yang ramai berebut pemain asing top dunia. Dan banyak pemain tim putri justru bersaing keras ya, memboyong pemain asing terbaik, bahkan beberapa dari mereka punya background liga internasional yang lebih kompetitif. Jadi ya di satu sisi tim putra mungkin antusiasme masyarakat kurang untuk nonton, tapi tertolong dengan tim putri yang memang banyak menghadirkan pemain-pemain asing berkelas internasional, dan ini akan semakin membuat rivalitas itu semakin meningkat, dan inilah membuat Proliga 2026 tetap dinantikan karena tim putrinya. Dan yang pasti hanya 5 tim putra yang akan bertanding. Jumlah ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan beberapa musim sebelumnya. Dulu bisa sampai 7-8 tim. Absennya pemain big name membuat daya tarik pertandingan langsung di arena dan rating tayangan menjadi pertanyaan. Bener nggak kalau nonton tim putra itu bakal sepi? Nah, ini akan menjadi tantangan besar. Yang pasti Persaudaraan Bola Voli seluruh Indonesia bahkan sedang menyiapkan regulasi katanya salary cap atau batas gaji untuk mengatasi penurunan tim peserta. Indikator bahwa ada tantangan ekonomi dalam mempertahankan tim dan menarik pemain asing atau lokal yang berkualitas. Nah, hal ini bukan sekedar soal nama besar saja ya. Fans dan sponsor cenderung tertarik pada cerita rivalitas klasik, kemudian serta kesempatan melihat pemain top bertanding. Ketika tagline itu tidak tercipta bisa mempengaruhi hype-nya kompetisi. Dan meski begitu, Proliga 2026 tetap punya alasan untuk dinantikan. Ya, formatnya menarik dengan 98 pertandingan yang tersebar di banyak kota di Indonesia, tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Liputan eksklusif lewat Moji dan video membantu fans tetap terhubung dari rumah walaupun tetap harus berlangganan ya. Video, Moji harus punya TV digital gitu kan. Ada ruang bagi talenta lokal muda, ini dia yang penting, untuk tampil dan mencuri spotlight, karena sekarang banyak sekali ya pemain-pemain muda yang direkrut yang diharapkan ini akan bersinar di Proliga 2026 atau di event-event lain di Proliga berikutnya. Perekrutan pemain asing seperti Tyler Sanders dan juga teman-temannya NATO gitu kan, dan pelatihnya ini tetap memberi daya tarik kompetitif ya, walaupun tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya. Namun yang pasti ini sponsor bisa berhitung ulang ya dengan sedikitnya peserta ini dan pemain asing yang tidak begitu banyak untuk sektor putra karena kalah headline tanpa pemain bintang. Fans yang terbiasa melihat Rifan, melihat Doni dan Farhan mungkin lebih memilih nonton liga luar negeri daripada timnas gitu, mungkin gitu kan, karena memang liga luar negeri lagi berlangsung juga. Namun potensi tetap aja ada. Penikmat voli sejati cenderung mengikuti kompetisi berformat besar, dan apalagi di daerah mereka
mereka jarang sekali mendapatkan hiburan-hiburan berkualitas dengan pemain-pemain yang berkualitas tentunya. Media digital bisa menaikkan exposure melalui konten highlight dan juga analytics-nya. Yang pasti pamor Proliga 2026 sektor putra mungkin jadi sedikit menurun ya secara hype besar-besarannya, tetapi tidak berarti hilang total karena masih ada kompetisi kuat, narasi rivalitas tim, dan juga peluang untuk pemain-pemain lokal bersinar. Nah, itulah yang harus di bold dan di underline. Jadi, jangan nilai Proliga hanya dari nama besar saja. Inilah momen bagi wajah-wajah baru untuk bersinar dan bagi kita sebagai Volley-mania melihat bagaimana sepak terjang mereka akan membentuk masa depan voli Indonesia. Nah, menurut kalian teman-teman semua siapa tim favorit yang akan menjadi juara di tahun ini? Tim putra dan juga tim putri. Kemudian siapa pemain lokal yang bakal jadi bintang, yang bakal bersinar di Proliga 2026? Silakan tulis di kolom komentar. Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.